10 tips bersihkan kamar mandi tanpa sikat seharian? Ibu rumah tangga wajib tahu. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya, dengan klik tombol share. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu, sehat dan gembira terus semua ya. Kita mulai dari satu ruangan kecil yang sering bikin emosi besar, yaitu kamar mandi. Tempat kita masuk dengan niat suci mau mandi, tapi keluar dengan hati sedikit tercabik karena lantainya licin, dindingnya kusam, dan aromanya bikin kita mikir ulang pilihan hidup. Dan anehnya ya, setiap hari kita ngurus anak, suami, rumah, bahkan keuangan keluarga. Tapi giliran kamar mandi, kita sering kalah telak. Padahal ini bukan cuma soal bersih atau kotor, ini soal kewarasan ibu rumah tangga yang tiap hari dituntut rapi, tapi jarang dikasih waktu buat bernapas. Masalahnya, banyak ibu mikir kalau bersihin kamar mandi itu harus capek, harus gosok sampai tangan kram, harus drama sampai pinggang nyeri. Seolah-olah penderitaan adalah syarat sah menjadi ibu sejati. Padahal nggak gitu konsepnya. Kita tuh bukan atlet angkat beban, kita manajer rumah tangga. Dan manajer yang cerdas itu bukan kerja keras, tapi kerja cerdas. Jadi kalau ada cara biar kamar mandi bersih tanpa harus sikat seharian, itu bukan malas, itu namanya strategi. Itu namanya menyelamatkan energi buat hal yang lebih penting. Seperti sabar menghadapi anak yang nanya 100 kali, Bu, ini apa? Dalam 1 menit, fenomena yang sering kejadian itu gini. Kamar mandi dibiarin dulu karena kita sibuk ngurus semuanya, sampai akhirnya kotorannya numpuk, baunya naik level. Dan pas kita masuk, yang keluar bukan cuma air mandi, tapi juga emosi. Dan dari situ, hari kita langsung rusak, mood turun, sabar tipis, dan dunia terasa jahat. Padahal semua berawal dari satu ruangan kecil yang nggak kita kelola dengan cara yang ringan. Makanya materi ini penting banget. Bukan cuma buat bikin kamar mandi bersih, tapi buat bikin hidup ibu rumah tangga lebih damai, lebih waras, dan sedikit lebih bahagia tanpa harus drama tiap ketemu sikat. Pertama, mindset dulu yang dibenerin. Banyak ibu ngerasa kamar mandi itu musuh hidup karena nunggu kotoran sampai level legenda, baru dibersihin. Padahal kalau tiap habis mandi langsung disiram dinding dan lantai pakai air, sisa sabun dan minyak tubuh belum sempat nempel. Contohnya nih, kamu mandi pagi terus lihat ada busa di lantai, tinggal siram sebentar aja. Itu tuh kayak nabung capek, biar nggak meledak di hari Minggu. Ibarat cucian baju orang serumah, kalau cuma 1 kaos ya santai. Tapi kalau nunggu 1 ember baru nangis sambil nyuci, jadi kebersihan itu soal kebiasaan kecil yang konsisten, bukan heroik pas akhir pekan. Kedua, manfaatkan cairan pembersih sebagai senjata utama, bukan pajangan di rak. Banyak yang pakai cuma pas lagi niat besar. Padahal, cairan itu paling efektif kalau dikasih waktu kerja. Misalnya kamu semprot dulu ke dinding, kloset, dan lantai. Terus tinggal bikin teh atau ngeluh sebentar ke suami soal harga cabai. 5-10 menit kemudian, kotoran sudah lemes kayak orang habis ditegur ibu kos. Jadi pas disiram atau disapu ringan, dia langsung menyerah tanpa drama. Ini logis, karena bahan kimianya memang butuh waktu buat melonggarkan kerak. Bukan disuruh langsung adu otot sama tangan ibu. Ketiga, alat itu penting. Jangan sok kuat. Jongkok lama di kamar mandi tuh rasanya kayak audisi jadi nenek-nenek di sinetron. Pakai sikat atau pel yang gagangnya panjang, biar badan gak ikut kerja rodi. Contoh realnya, kalau kamu bersihin lantai pakai lap kecil sambil jongkok, 5 menit aja lutut sudah protes. Tapi kalau pakai pel berdiri, tangan doang yang capek. Badan masih punya harga diri. Secara nalar dan logika, posisi berdiri bikin beban tubuh terbagi rata, bukan numpuk di lutut dan pinggang. Jadi jangan romantisasi penderitaan.
Kita bukan lagi lomba hidup prihatin. Keempat, jangan tunggu kotor sampai bikin jijik. Begitu bau mulai muncul, atau warna lantai berubah kusam, itu tanda kamu sudah telat. Contohnya, net keramik yang awalnya putih, terus berubah abu-abu. Kalau langsung dibersihin, masih gampang. Tapi kalau dibiarkan berbulan-bulan, itu bukan nat lagi, itu sejarah. Logisnya, kotoran yang baru itu masih lunak. Yang lama sudah mengeras dan lengket kayak kenangan mantan. Jadi kalau lihat ada noda kecil, anggap aja itu alarm, bukan hiasan. Kelima, bikin suasana bersih-bersih jadi lebih manusiawi dengan musik. Kalau sunyi, pikiran mulai kemana-mana. Dari utang sampai isu dan gosip tentang tetangga. Tapi kalau pasang lagu, otak fokus ke irama, badan jadi ikut gerak, tangan jadi lebih ringan. Contohnya, pas lagi ngepel sambil dengar lagu dangdut atau pop, tiba-tiba kamu goyang dikit sambil pegang sikat. Itu bukan norak, itu terapi murah. Secara psikologis, musik bikin hormon stres turun. Jadi kerjaan terasa lebih cepat selesai, walau jam di dinding tidak berubah. Keenam, libatkan anggota keluarga. Karena kamar mandi itu fasilitas umum, bukan museum pribadi ibu. Kalau anak dan suami pakai, ya mereka juga punya tanggung jawab. Contoh real, ajari anak habis mandi langsung bilas lantai dan gantung handuk. Ajari suami jangan ninggalin rambut dan bungkus shampoo sacetan di floor drain. Logisnya, kalau semua ikut jaga, beban ibu berkurang, kamar mandi lebih lama bersih, dan rumah tangga lebih adem. Ini bukan soal nyuruh-nyuruh, tapi soal berbagi peran, biar ibu tidak merasa jadi office boy buat satu rumah. Ketujuh, biasakan anak dari kecil buat rapi di kamar mandi. Jangan biarin busa sabun menumpuk kayak bekas pesta foam party. Contohnya, setelah mandi, suruh anak siram bekas sabun di lantai dan dinding, terus lap sedikit wastafel. Anak memang awalnya asal-asalan, tapi lama-lama terbiasa. Secara nalar dan logika, kebiasaan yang ditanam kecil itu jadi refleks pas besar. Jadi ibunya nanti tidak perlu ngomel tiap hari sampai suara habis. Kedelapan, jangan terlalu perfeksionis. Kamar mandi bersih itu bukan berarti harus kinclong kayak hotel bintang 5. Yang penting tidak bau, tidak licin, dan tidak bikin kita mual pas masuk. Contoh real, ada noda kecil yang masih samar. Kalau sudah aman dan tidak mengganggu, ya sudah. Jangan kejar sampai lupa masak. Logisnya, energi kita terbatas. Kalau habis di satu ruangan, ruangan lain bisa berantakan. Dan akhirnya, ibu tetap stres. Jadi ukur standar bersih itu dengan fungsi, bukan gengsi. Nomor 9, ingat tujuan utama kita membersihkan kamar mandi, yaitu biar hidup lebih ringan, bukan buat lomba pamer. Kalau kamar mandi rapi, pikiran juga ikut rapi. Contohnya, pagi hari masuk kamar mandi yang bersih, mood langsung naik. Beda banget sama masuk ruangan bau yang bikin pengen balik ke kasur. Secara psikologis, lingkungan yang bersih ngasih sinyal aman ke otak. Jadi, kita lebih tenang dan tidak gampang emosi ke anak atau suami. Nomor 10. Rawat kamar mandi seperti kita ngerawat hati sendiri, sedikit-sedikit tapi rutin. Jangan nunggu sampai meledak baru ditangani. Contohnya, setiap hari sempatkan 1 atau 2 menit buat cek lantai, kloset, dan wastafel. Bersihin yang terlihat. Logisnya, perawatan kecil tiap hari lebih ringan daripada bersih-bersih besar yang makan waktu dan tenaga. Ini soal disiplin kecil yang bikin hidup ibu rumah tangga jauh lebih waras. Kadang yang kita bersihin bukan cuma lantai dan dinding kamar mandi, tapi juga pikiran sendiri yang lagi penuh debu masalah rumah tangga. Dan lucunya saat air mengalir deras, rasanya kayak ikut nyuci capek di kepala. Satu-satu keluh kesah rontok keselokan, sambil hati nyeletuk. Ternyata, hidup ini cuma perlu disemprot dikit, biar nggak lengket. Kita ini ibu-ibu, bukan mesin, bukan juga robot pembersih otomatis yang kalau lobat, tinggal dicas. Kita manusia yang kadang pengen rebahan,
tapi tetap bangga lihat rumah lebih rapi, walau cuma satu sudut. Dan disitulah kemenangan kecil itu muncul. Bukan di pujian orang, tapi disenyum sendiri pas ngaca sambil mikir. Oke, hari ini gak sempurna, tapi lumayan hebat. Jadi yuk, lanjutkan perjuangan versi santai. Bukan pakai emosi, tapi pakai strategi. Bukan pakai tenaga, tapi pakai hati. Karena setiap kali kamar mandi, jadi lebih bersih. Kita juga lagi bangun ruang kecil di dalam diri yang lebih lapang, lebih optimis, dan lebih kuat buat bilang, besok boleh capek lagi. Tapi hari ini aku menang. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat!